Tahun 2020 adalah tahun yang sangat mengejutkan dan menantang di tengah pandemi COVID-19. Dan kali ini kami akan menyampaikan peta prospek harga dan permintaan bahan baku plastik di kuartal keempat tahun 2020 ini. Beberapa analis memprediksi rekor konstruksi di negara-negara ekonomi utama dan lonjakan tingkat pengangguran yang signifikan. Namun, apakah ada yang membayangkan jika minyak mentah dijual dengan harga $40 per barel tapi di wilayah negatif? Perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tentu saja menemukan refleksi pada petrokimia, di mana harga polimer turun ke posisi terendah lebih dari 10 tahun setelah wabah virus corona. Namun ini tidak butuh waktu yang lama untuk mengurangi penurunan harga dan kembali ke tingkat sebelum pandemi. Karena itu, kami sampaikan bahwa pasar yang bergejolak tidak mengherankan bagi para pelaku pasar petrokimia selama 6 bulan terakhir ini. Namun, bagaimana jika kita mengatakan bahwa ketidakstabilan itu tidak sedramatis tahun-tahun sebelumnya, meski sedang berada pada puncak krisis virus yang menghancurkan? Meskipun harga polimer sebagian besar mendekati dan bahkan mencapai posisi terendah sepanjang masa pada kuartal kedua dan secara volatilitas berada dalam skala cukup rendah, namun masih jauh dari tahun 2008. Memang ketika data historis dianalisis, ada kalanya harga mengalami volatilitas yang lebih tinggi hingga $400 per ton. Dan yang jelas, ini tidak didorong oleh krisis ekonomi seperti pada tahun 2008, tetapi oleh dinamika internal di beberapa pasar domestik utama. Tahun 2020 telah mencatat volatilitas harganya yang relatif lebih rendah karena harga polimer sebenarnya sudah berada dalam tren penurunan sejak paruh kedua tahun 2018. Yang artinya tren penurunan harga di tahun 2020 ini tidak dimulai dari titik tertinggi seperti yang pernah terjadi pada tahun 2008, namun telah diperdagangkan pada level rendah. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa penurunan harga terjadi hanya dalam jumlah kecil selama triwulan ketiga di pasar tertentu di seluruh dunia. Sementara beberapa bahkan mencatat tren yang lebih kuat meskipun dengan hati-hati dan sederhana. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk memetakan prospek harga dan pasar bahan baku plastik pada kuartal keempat tahun 2020 ini. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pasar minyak, di mana permintaan di tahun 2020 ini masih tetap lemah oleh karena konsumsi yang lebih rendah di seluruh dunia dan jatuhnya harga minyak. Beberapa kilang minyak terpaksa ditutup di Amerika Serikat dan juga di Asia. Sementara itu, hampir 10% kilang yang berbiaya tinggi di Eropa juga menghadapi ancaman penutupan yang serius. Agar kita ketahui bahwa 2 kuartal pertama tahun ini cukup traumatis karena benchmark dari WTI dan Brent memulai tahun ini dengan harga sekitar $60 per barel, sebelum akhirnya minyak WTI sempat jatuh ke wilayah negatif pada akhir April. Dan butuh waktu 2 bulan buat harga minyak untuk naik kembali di atas $40 per ton. Sepanjang Juli dan Agustus, 2 patokan minyak utama yaitu WTI dan Brent telah berada pada kisaran $40 sampai dengan $45 per barel. Tapi, mungkinkah harga minyak di sisa tahun 2020 ini akan bergerak kembali ke $60 per barel seperti pada permulaan awal tahun? Perlu kita pahami bahwa permintaan minyak itu berasal dari mana? Permintaan yang paling utama itu berasal dari bensin dan bahan bakar jet. Konsumsi minyak mentah saat ini telah menghadapi ancaman perlambatan karena transisi ke kendaraan listrik dan kekhawatiran pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, sehingga para analis mengatakan permintaan minyak akan jauh lebih rendah dari biasanya selama sisa tahun ini. Beberapa industri termasuk perjalanan, rekreasi, retail, properti, komersial, dan residensial juga telah terpukul oleh krisis virus corona dan juga menghadapi kebangkrutan. Kemudian, permintaan yang kedua dari minyak dunia adalah dari industri petrokimia. Sebelum pandemi COVID-19, petrokimia dipandang sebagai penyelamat oleh kilang sebagai akibat dari pola konsumsi minyak yang berubah. Namun demikian, ketergantungan industri minyak pada petrokimia menjadi rapuh setelah kampanye yang meluas,
dan upaya yang gigih untuk menghentikan penggunaan plastik di negara-negara maju. Sehingga pertumbuhan industri petrokimia yang menjanjikan mungkin tidak cukup untuk memikul pertumbuhan industri minyak dan membantu harga naik kembali di atas 60 US dollar per barel. Apalagi sekarang, bahan baku alternatif telah dikembangkan dalam industri kimia dan petrokimia yang sebagian mengurangi minat akan minyak mentah. Selain itu, musim badai juga menyebabkan beberapa penghentian produksi minyak di Amerika Serikat pada akhir Agustus, sehingga menghasilkan peningkatan kecil dalam penetapan harga. Maka, perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk industri minyak selain hanya memangkas pasokan. Selanjutnya, hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam memetakan prospek harga dan pasar bahan baku plastik adalah permintaan polimer. Apakah baik, buruk, atau lebih buruk? Karena permintaan polimer sulit diukur dan diprediksi, maka pengamatan secara ketat dilakukan pada statistik impor dan ekspor untuk menentukan ukuran permintaan dalam perdagangan polimer di seluruh dunia. Menurut sebuah laporan, terdapat hasil positif pada permintaan polimer untuk statistik H1 di beberapa pasar utama, terlepas dari tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Misalnya di Amerika Serikat, mereka mengekspor rekor jumlah polimer pada H1 dan hampir mengejar ekspor secara full dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di Uni Eropa mengalami sedikit peningkatan pada nilai ekspor tetapi mencapai rekor tertinggi pada paruh pertama tahun ini. Sementara nilai impornya tetap sedikit stabil untuk periode waktu yang sama. Dan di Korea Selatan secara mengejutkan mengalami sedikit kenaikan untuk keseluruhan ekspornya pada H1 yang dicapai di kuartal kedua. Dan ini merupakan rekor tertinggi yang dicapai untuk ekspor triwulan mereka. Selain itu, ada informasi yang lebih penting lagi, bahwa keseluruhan impor polimer di Cina dan Turki mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam kerangka waktu yang sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pelaku pasar pasti telah menambah persediaan mereka ketika harga mencapai posisi terendah lebih dari 10 tahun baik di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Namun demikian, tidak semua negara kawasan dan blok meningkatkan perdagangan polimer mereka selama pandemi. Misalnya di India, negara ini mengalami pukulan yang paling keras pada H1 karena adanya penurunan yang mencolok, yaitu sebesar 80% pada keseluruhan impor polimer baik secara triwulanan maupun tahunan, dan juga mengalami penurunan ekspor sebesar 50% sampai dengan 60%. Selain itu, negara-negara ASEAN mengalami penurunan impor polimer sebesar 42% secara keseluruhan di triwulan kedua setiap 3 bulan. Misalnya di Indonesia yang mengalami penurunan impor sepertiga baik secara triwulanan maupun tahunan. Di Malaysia yang melipat gandakan ekspornya di triwulan pertama dan mencapai rekor setelah dimulainya proyek rapid test secara penuh juga mengalami penurunan sebesar 60% di triwulan kedua. Sedangkan di Taiwan yang merupakan salah satu eksportir petrokimia utama juga mengalami penurunan sebesar 24% pada paruh pertama tahun ini. Maka berdasarkan data statistik H1 ini, masih ada kemungkinan penurunan permintaan polimer di H2 di bawah bayang-bayang ekonomi yang buruk. Tetapi konstruksi ini tidak diasumsikan terjadi secara luas selama setahun penuh meskipun terjadi pandemi. Hal ini terbukti di mana industri konstruksi di kuartal ketiga mulai kembali pulih sejalan dengan insentif pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, sehingga mendorong pemerintahan pipa polyvinyl chloride atau yang dikenal dengan PVC dan high density polyethylene atau HDPE dan industri besar lainnya termasuk otomotif, tekstil, dan lainnya. Selanjutnya, hal yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi dalam memetakan prospek harga dan pasar bahan baku plastik adalah pasokan polimer. Apakah terbatas atau kelebihan pasokan? Sekitar akhir paruh pertama dan awal paruh kedua tahun 2020 ini, ketika sebagian besar pemasok menurunkan tingkat operasi mereka atau menjalani penutupan karena pemeliharaan dalam upaya untuk mengimbangi pasokan dengan permintaan yang lebih lambat, sangat membantu harga polimer untuk mengurangi penurunan harga sebelumnya dan bahkan bergerak di atas tingkat sebelum pandemi untuk sebagian besar produk di banyak wilayah. Sehingga kekurangan pasokan ini dapat bertahan hingga akhir kuartal ketiga dan awal kuartal keempat, terutama untuk polyvinyl chloride atau PVC dan polyethylene atau PE. Meskipun demikian, pasar PE adalah produk yang paling banyak digunakan di antara polimer dan telah mengalami masalah kelebihan kapasitas
setelah dimulainya kapasitas baru di Amerika Serikat dan Asia. Untuk polyethylene terephthalate atau dikenal PET tidak berbeda dalam hal adanya penambahan kapasitas baru dengan pertumbuhan permintaan. Sedangkan untuk polipropilen atau PP relatif seimbang, tetapi tetap di bawah bayang-bayang bahan baku PE. Dan perlu diketahui, aktivitas produksi bahan baku akan kembali di akhir tahun yang akan mengurangi masalah keterbatasan pasokan. Sehingga kekhawatiran kelebihan pasokan kemungkinan besar akan muncul kembali di bagian akhir kuartal keempat sehingga dapat membebani harga. Jadi, ada saatnya untuk mengajukan pertanyaan yang besar, yaitu bagaimana pasar polimer akan berkembang dan kemana harga akan bergerak? Sejujurnya, ini adalah pertanyaan jutaan dolar. Dalam situasi yang begitu memaksa, hanya sedikit yang akan memberitahu Anda jawaban yang tepat. Tapi ada kemungkinan untuk menyatakan bahwa harga akan berfluktuasi relatif lebih sempit. Artinya, kalau turun tidak terlalu jauh, atau kalau naik juga tidak terlalu jauh. Mengapa bisa demikian? Alasan yang pertama adalah karena harga sudah terlalu rendah. Inilah yang dikonfirmasikan oleh data harga historis. Karena harga terendah sudah ditunjukkan pada bulan April dan Mei. Jadi tidak mungkin lagi harga berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dari itu, kecuali ada komplikasi besar lainnya. Dan alasan yang kedua adalah harga mungkin tidak memiliki ruang untuk melonjak tajam. Pasalnya, ada tekanan dari permintaan yang tidak memuaskan dan pasokan yang cukup.